wabarakatuh. Ya baik anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pertemuan kedua dari setelah kemarin kita bertemu tentang membahas tentang apa? Ada yang ingat? Pencemaran. Ya baik. Nah kemudian gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah kemudian Bu Guru akan mengecek kehadirannya sebentar ya. Kita Hadir. Putri, Hadir. Anggit. Hadir. Ya, ini masuk semua ya? Iya. Ya, alhamdulillah masuk semua dan sudah diberi kesempatan untuk tetap melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Monggo yang bertugas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Bersaat mulai. Ya, alhamdulillah telah berdoa. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bu Guru ada sebuah games untuk melatih konsentrasi anak-anak. Yuk, ketika Bu Guru bilang selamat pagi, kalian tepuknya 1 kali. Kalau selamat siang, kalian tepuknya berapa kali? 2 kali. Kalau selamat sore berapa kali? 3 kali, benar. Lalu kalau selamat malam? 4 kali. Tidak, kalau selamat malam setengah. Kalian kalau malam apa? Tidur kan? Ya, berarti kalau selamat malam setengah. Yuk uji coba dulu yuk. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Ya, ya udah, yuk berarti sudah paham semua ya. Yuk kita mulai. Selamat sore. Ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya, ya sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat sore. Ya. Selamat malam. Ya. Selamat siang. Ya, ulang sekali lagi yuk. Kita ulang, konsentrasi semuanya ya. Dengarkan instruksinya. Selamat malam. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, alhamdulillah sudah fokus ya. Sudah siap untuk menghadapi pembelajaran pada siang hari ini. Ya, alhamdulillah anak-anak kita sudah memasuki pertemuan kedua pada bab 3 ini. Nah, sebelumnya pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang apa? Pencemaran. Nah, pencemaran itu pada dasarnya dibagi berdasarkan apa sih? Tempatnya. Berdasarkan tempatnya. Ada berapa sih pencemaran itu? 3. 3. Apa saja? Pencemaran air. Pencemaran air, Pencemaran udara. pencemaran udara. Pencemaran tanah. Ya, baik, sudah pintar, berarti sudah paham. Kemudian Bu Guru ingin bertanya pada anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat potret keseharian dari masyarakat tentang ketika masyarakat tersebut membuang sampah pada sungai? Pernah? Pernah. Lalu apa dampak dari itu? Banjir, iya benar. Berarti itu termasuk proses dari pencemaran air. Nah, baiklah untuk kali ini kita akan mengupas lebih dalam mengenai salah satu pencemaran yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang pencemaran Air. Iya, baik. Kita akan membahas tentang pencemaran air. Nah, baiklah. Setelah kalian mengetahui bahwa pencemaran itu ada di sekitar kita, nah, lalu apa yang seharusnya kalian lakukan? Apa yang seharusnya kalian lakukan sih untuk setidaknya dapat mengurangi pencemaran tersebut? Tidak membuang sampah di sungai. Iya, tidak membuang sampah pada sungai. Itu termasuk salah satu kegiatan yang memang wajib dilakukan oleh setiap orang atau setiap manusia. Karena apa? Pencemaran itu dampaknya akan sangat
berpengaruh pada, bukan sekarang, mungkin sekarang tidak terlihat, tetapi nanti ketika sudah 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, pasti akan lebih terasa. Apa saja? Yaitu misalnya ketika hujan, banjir akan selalu datang, pasti kan merugikan masyarakat di sekitar. Padahal hal itu juga disebabkan oleh si masyarakat itu sendiri. Baiklah, berarti untuk kali ini semoga anak-anak bisa menerapkan ketika nanti sudah mengetahui apa itu pencemaran dan dampaknya seperti apa, nanti anak-anak bisa menerapkan, oh ini tidak boleh dilakukan, oh ini boleh dilakukan, seperti itu ya. Ya baiklah, pada pertemuan siang hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai pencemaran air. Nah, dimulai dari apa sih itu pencemaran air secara klasikal, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi dari pencemaran air, kemudian dampak apa saja yang dapat mempengaruhi lingkungan, ekosistem, hingga solusi apa yang mampu diterapkan untuk menanggulangi si pencemaran air tersebut. Begitu ya? Nah, baiklah, sekarang Bu Guru ada sebuah video mengenai pencemaran air. Nanti anak-anak bisa melihat dan juga mencermati apa saja yang ada di dalam video tersebut. Lalu ketika anak-anak nanti masih dibingungkan atau masih ingin ditanyakan, nanti monggo anak-anak bisa menyampaikan pertanyaan, mengapa kok bisa seperti itu Bu, mengapa kok bisa seperti ini Bu, dan lain sebagainya. Gitu nggih? Air adalah sumber daya alam yang dibutuhkan manusia. Tanpa air yang bersih, manusia tidak bisa minum, mandi, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Selain menjadi sarana kebutuhan manusia, air juga menjadi tempat makhluk hidup jenis hewan atau tanaman berkembang biak. Celakannya, di Indonesia kualitas kebersihan air semakin menurun dari tahun ke tahunnya. Pencemaran air terjadi di mana-mana. Hal ini disebabkan oleh perilaku manusia yang sering membuang sampah ke sungai ataupun perusahaan-perusahaan industri yang membuang limbah pabriknya ke aliran sungai. Oke teman-teman, setelah banyak penjelasan yang kami sampaikan, sekarang kami akan menyampaikan kasus-kasus pencemaran air yang ada di Indonesia. Tahukah kalian, ternyata di Indonesia sudah banyak terjadi kasus pencemaran air loh. Salah satunya yang belum lama terjadi di Sungai Ngerancah. Di Sungai Ngerancah, tepatnya di kawasan Dusun Sermolor, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didapatkan informasi dari IDN Times Jogja telah terjadi kebocoran pada bak penampungan tawas PDAM. Akibatnya, air sungai yang sebelumnya sangat jernih kini berubah menjadi air keruh seperti air susu. Dan setelah diselidiki, ternyata air sungai tercemar akibat bocornya bak penampungan polyaluminium chloride. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita akan membahas mengenai apa itu pencemaran air dan faktor apa saja. Nah, di sini Bu Guru ada sebuah gambar, ada sebuah ilustrasi mengenai ada dua gambar ya di sini ya. Nah, anak-anak bisa tahu ini kegiatan masyarakat apa? Membuang sampah. Membuang sampah. Nah, di sini bagaimana keadaannya? Bagaimana? Tercemar. Ada sampah plastik, ada berbagai macam limbah ya di sini ya. Banyak sekali limbah. Kemudian di sini juga ada hewan. Nah, ketika hewan tersebut berada di sini, hewan air ya, burung contohnya pemakan ikan. Nah, apa yang terjadi pada ikan ini? Ada yang tahu apa yang terjadi pada ikan ini? Terinfeksi, benar banget. Berarti sudah paham bahwa pencemaran dapat mengakibatkan salah satunya menginfeksi hewan-hewan yang kiranya itu mendapatkan makanan dari lingkungan itu sendiri, gitu ya. Nah, kita beralih pada gambar selanjutnya, pada gambar kedua. Ada yang tahu ini? Gambar apa? Pencemaran apa?
Pabrik, ya benar, pabrik, di sini ada pabrik. Lalu ketika pabrik mengeluarkan, pasti dia mengeluarkan limbah. Nah, limbahnya dibuang kemana? Sungai. Nah, di sini keadaan sungainya seperti apa? Kotor banget ya di sini ya. Nah, ketika itu nanti bagaimana dampaknya? Mengancam kehidupan ikan. Ya benar. Berarti dari kedua ini hampir sama ya, tetapi yang satu ini dari kegiatan masyarakat, yang satu dari kegiatan industri. Ya benar, baik. Nah, dari kedua video dan juga ilustrasi gambar yang sebenarnya terjadi tentang pencemaran air itu apa? Ada yang tahu pencemaran air itu apa? Ada yang tahu? Dari video penayangan tadi, dari ilustrasi kedua gambar, pencemaran air itu sebenarnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, untuk pencemaran air sendiri itu merupakan masuknya zat-zat berbahaya, baik itu cair, baik itu padat, ke dalam lingkungan ekosistem perairan. Sehingga apa? Sehingga keseimbangan dari ekosistem air tersebut tercemar atau terganggu, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui pengertian pencemaran secara klasikal, tadi kan secara klasikal bahwa masuknya zat-zat berbahaya kimia ataupun zat padat cair ke dalam ekosistem air. Kemudian faktornya minimal 3 yuk. Faktornya apa saja yang mampu menyebabkan pencemaran air? 1, membuang sampah karena kegiatan manusia atau masyarakat. Kedua, membuang limbah dari kegiatan industri. Kemudian yang ketiga apa? Faktornya dari limbah pertanian. Ya benar, karena limbah pertanian contohnya pestisida itu mampu menghambat tumbuhnya mikroorganisme yang ada di sekitar air. Seperti itu ya. Berarti sudah paham semua ya? Sudah paham ya? Ya, pencemaran air tadi apa? Masuk dan dimasukkannya zat berbahaya ke dalam ekosistem air. Faktornya ada berapa tadi? 3. Apa saja? 1, membuang sampah karena kegiatan manusia. Yang kedua, membuang limbah karena kegiatan industri. Yang terakhir, ya benar, sudah pintar, sudah bagus. Yuk. Ya baiklah anak-anak, di sini saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok tersebut akan sama-sama membandingkan 2 perilaku ikan, di mana salah satunya terindikasi tercemar atau terindikasi dengan air tercemar, dan salah satunya perilaku ikan yang tidak terindikasi tercemar. Nah, di sini di depan kalian ada 2 cup A dan juga cup B. Nah, di sini tahu bahwa cup B ini sangat keruh, ya kan? Sangat keruh. Nah, nanti terindikasi bahwa ini tercemar. Nah, nanti ini yang keruh, ada yang tahu dari apa? Deterjen. Deterjen itu termasuk limbah ya, limbah masyarakat, rumah tangga. Nah, nanti kalian di sini mengamati perilaku ikan selama periode 5 menit. Bagaimana nanti kondisi ikan tersebut ketika selama 5 menit tersebut? Apakah ikan tersebut mampu bertahan hidup, ataukah di situ dia pingsan, ataukah dia memang mati, atau bagaimana? Nanti kalian amati secara langsung. Ya, di sini nanti ada dua cup yang masing-masing memiliki 1 ikan yang sama, jenisnya sama, cuman diberi perlakuan yang berbeda. Satu dengan diberi perlakuan apa tadi? Tercemar. Apa tercemarnya? Menggunakan limbah rumah tangga. Yang satu jernih ya, biasa menggunakan air biasa. Nanti kalian olah data tersebut, hasil pengamatan tersebut,
dengan pada LKPD yang nanti akan saya berikan untuk dilanjutkan untuk membuat laporan singkat tentang hasil pengamatan tersebut. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan sebelum kita mengamati perilaku ikan? Sudah paham semua? Sudah paham semua. Oke. Baiklah, kalau sudah paham semua, berarti kita mulai untuk pengumpulan data pada perilaku ikan dengan dua kondisi yang berbeda. Ya baiklah, ini anak-anak sudah Bu Guru masukkan ikan-ikan yang pada kap A dan juga pada kap B, di mana masing-masing berisi satu ikan. Nah, kalian di sini akan mengamati perbandingannya ya, untuk diisi pada lembar LKPD. Ini untuk lembar LKPD-nya. Nah, monggo anak-anak untuk mengamati perilaku ikan tersebut. Waktunya dengan periode 5 menit dimulai dari sekarang. Nah, dari waktu pengamatan dari kedua cup atau gelas ini sudah selesai. Maka saatnya anak-anak untuk mengolah hasil data tersebut ke dalam laporan singkat yang ada di dalam LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Gitu ya? Ya. Sudah paham ya? Sudah. Oke, baik. Sudah pintar semua. Ayo dilanjutkan untuk mengerjakan LKPD-nya berdasarkan laporan singkat hasil pengamatan. Ya baik. Ya baiklah, karena waktu penyusunan laporan singkatnya hasil pengamatan sudah selesai, maka saat ini kita akan mengetahui pekerjaan dari setiap masing-masing kelompok, begitu ya. Nah sekarang bagaimana kita mengetahui? Kita mempresentasikannya di depan kelas untuk setiap anak, ya. Dianggit yuk, maju yuk, maju dulu yuk, sini. Nah, perkenalan dari kelas, nama. Perkenalkan, nama saya Gayu Anggita Putri dari kelas 7E. Ya. Prosedur pelaksanaan saya ingin menyampaikan laporan singkat hasil pengamatan secara langsung dari dua kondisi ikan yang berbeda. Ya. Prosedur pelaksanaan hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 pukul 10, tempat di rumah. Ya. Alat dan bahan: alat cup, baskom, Ya. sorok. Ya. Bahan: ikan kecil, Ya. air, deterjen. Ya, lanjut. Hasilnya bagaimana? Dianggit. Gelas A, Gelas A. kondisi ikan masih hidup, Ya. pergerakannya masih aktif, Masih aktif. warna ikannya masih bagus. Ya. Untuk yang KB. Kondisinya sudah mati, Ya. sudah tidak ada pergerakan, Ya. warna ikan pudar. Ya, benar. Lalu kesimpulan apa yang dapat ditarik dari hasil pengamatannya, Dianggit? Kondisi ikannya masih hidup, gelas A. Untuk gelas A. Kondisi ikannya masih hidup, Ya. Untuk pergerakan ikannya masih aktif, ya. warna ikannya masih bagus. Ya. Untuk yang KB gimana untuk kesimpulannya? Apakah ikannya pingsan, mati, atau bagaimana, Dek? Ikannya sudah mati dan Sudah gelas mati. tersebut tercemar. Oh iya, berarti terindikasi bahwa gelas tersebut mampu mematikan biota laut. Lalu solusinya apa, Dek, untuk itu? Tidak membuang sampah pada sungai atau Iya, laut. ya, lalu. Mengolah limbah industri sebelum dibuang ke sungai atau laut. Ya, Setiap rumah harus ada filtrasi pembuangan limbah. ya, sudah cukup? Sudah. Oh iya, baik. Yuk, duduk. Kita gantian pada kelompok yang lain.
Ya, kelompok kedua untuk presentasi mengenai pengamatannya, yaitu monggo siapa dulu saya ajukan? Yang mau dulu? Siapa? Ya, ada yuk, Dek kita, monggo. Yuk, maju ke depan. Perkenalkan nama kelas. Perkenalkan, nama saya Gita Ariliani dari kelas 7E. Ya. Saya ingin menyampaikan laporan singkat hasil pengamatan secara langsung dari dua kondisi ikan yang berbeda. Ya. Prosedur pelaksanaan hari Ya. Jumat tanggal 11 Juni 2021. Ya. Pukul 10, tempat di rumah. Alat dan bahannya apa saja yang digunakan? Alat, cup, Ya. baskom, dan serok. Ya. Bahan, ikan kecil, air, dan deterjen. Ya. Hasilnya bagaimana? Apakah berbeda atau sama? Monggo disampaikan. Gelas A, ikan masih hidup. Ya. Warnanya masih utuh. Masanya utuh. Terus? Masih bergerak dengan lincah. Ya. Terus untuk gelas B bagaimana kondisinya? Ikan sudah mati. Kita mati. Lalu Warna sudah mulai pudar. warna pudar. Lalu Tidak bergerak. tidak bergerak. Nah, kesimpulannya bagaimana Dek kita untuk dari perbandingan kedua gelasnya? Gelas A, ikannya masih hidup. Masih hidup. Lalu gelas B Ikannya sudah mati. mati. Nah, dari hal tersebut berarti terindikasi bahwa gelas B Tercemar. tercemar. Solusinya apa? Tidak membuang sampah, tidak membuang limbah di sungai. Tidak membuang limbah di sungai. Lalu, Setiap rumah membuat filtrasi. ya, lalu, Membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. ya, gelas A tidak tercemar. Gelas B sudah tercemar. Akibatnya apa? Gelas B ikan mati. Baik. Ya, baiklah, setelah setiap perwakilan menyampaikan hasil diskusinya, kemudian hasil pengamatannya berdasarkan pengamatan dengan dua kondisi ikan yang berbeda, maka apa yang dapat kalian simpulkan? Apa ayo? Pencemaran air itu apa? Keluar dan masuknya ya yang dapat mengancam biota laut atau masuk dan dimasukkannya zat-zat berbahaya ke dalam perairan atau ke dalam ekosistem. Iya, baik. Nah, kemudian faktornya tadi apa? Faktornya tadi di awal setelah kalian melihat video, kemudian mendeskripsikan gambar, apa tadi faktornya? Faktornya ada 3. Pertama, faktor karena masyarakat. Kedua, industri. Yang terakhir, pertanian. Baik, sudah pintar, sudah hebat, sudah paham. Ya, baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, mari kita ulas kembali materi dari awal, ya. Dari awal tentang pencemaran air. Nah, pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Tadi sudah disampaikan bahwa masuk dan dimasukkannya zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam perairan atau ekosistem. Baik, sudah pintar. Nah, faktor penyebab dari pencemaran tadi ada 3. Pertama, rumah tangga karena aktivitas manusia. 2, industri. 3, pertanian. Baik. Lalu dari hasil pengamatan tadi, dampak pencemaran air. Pertama, dampaknya apa? Banjir. Biota laut bisa mati. Berarti tadi kita mengamati tentang salah satu dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air, yaitu apa? Biota laut bisa mati. Nah, dari itu ketika nanti pencemaran bisa diakibatkan oleh limbah rumah tangga, ya, bisa diakibatkan oleh dari industri yang dibuang ke sungai, ke laut, maka biota laut dapat mati. Kemudian untuk dampak yang selanjutnya yang kedua,
kualitas air yang awalnya kualitasnya jernih bisa digunakan untuk kegiatan setiap hari ya, misalnya nggak mencuci tapi misalnya apa ya, digunakan untuk perairan lah, digunakan untuk perairan ya, bisa diambil airnya yang bersih gitu kan. Tetapi lama-kelamaan lambat laun karena aktivitas tadi manusia, aktivitas apalagi industri, kemudian pertanian, mampu menurunkan kualitasnya menjadi keruh seperti itu ya. Dilihat dari ciri fisiknya sudah terlihat. Kemudian yang keempat apa? Gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan ini apa? Salah satunya ketika tercemar apa? Batuk bisa, lalu apa? Sakit perut, benar. Lalu apalagi? Demam berdarah bisa. Terus yang paling sering itu karena diare, sakit perut ya, sakit perut, muntah itu bisa karena gangguan kesehatan. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk solusinya apa? Solusi yang dapat diterapkan dari kegiatan pencemaran air itu yang dapat kalian lakukan. Pertama apa? Tidak membuang limbah di sungai, lalu Pembuatan kolam stabilisasi ya, benar. Yang kedua, membangun IPAL di lingkungan masyarakat. nah, membangun IPAL di lingkungan masyarakat. Apakah di sini di lingkungan kalian ada IPAL? Ada, ya ada. Berarti lingkungan kalian sudah dianggap apa ya? Dapat menerapkan solusi dalam pencemaran air gitu, karena hasilnya IPAL itu nanti mampu menjernihkan air yang keluar dari setiap limbah rumah tangga. Kemudian yang ketiga apa? Mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya benar. Kemudian yang selanjutnya penggunaan filtrasi pada pabrik, karena pabrik itu juga menyumbang persenan yang sangat banyak bagi pencemaran air itu sendiri gitu ya. Jadi ada 4 solusi, itu ada 4, nanti bisa ditambah lagi dari keseharian anak-anak sendiri gitu ya. Ya baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, tugas kalian untuk minggu depan yaitu mempelajari pencemaran selanjutnya. Apa pencemaran selanjutnya? Pencemaran udara. Ya baik, pencemaran udara, nanti kalian bisa menulis apa saja yang dipelajari untuk diresum, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ketika nanti kita bertemu secara tatap muka. Seperti itu. Baiklah, terima kasih pada kesempatan kali ini. Apabila saya ada salah kata ataupun perbuatan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf, dan semoga ilmunya juga bermanfaat bagi anak-anak semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata